punya penyakit hasad, punya penyakit iri, mudah terkena yang namanya penyakit, baik penyakit stroke, baik penyakit darah tinggi dan lain sebagainya. Siapa contohnya? Abdul Uzza. Siapa tuh Abdul Uzza? Nama kerennya Abu Lahab. Ketika terjadi perang Badar, dia mengorbankan hartanya yang tidak sedikit, tapi karena kalah, mendapat berita kekalahan, akhirnya kena stroke, kemudian dia meninggal. Kemudian yang kedua, apa bahayanya penyakit hasad? Yang kedua, orang punya penyakit hasad, dia susah tidur, kena penyakit yang namanya insomnia. Bagaimana mungkin dia bisa tidur memejamkan mata? Ketika mau tidur ingat tetangga beli sepeda, ya Allah tak bisa tidur. Ketika mau tidur ingat tetangga beli Honda, tak bisa tidur. Yang paling parahnya apa? Ketika mau tidur ingat istri tetangga. Na'udzubillah min dzalik. Kadang ada orang yang model seperti ini. Ketika dia melihat istrinya sendiri, ingat istri tetangga orang lain. Ketika melihat istri orang lain, lupa dia kalau punya istri di rumah. Melihat istri orang lain, menetes air liur. Melihat istri di rumah, menetes air mata. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, apa bahayanya hasad? Nabi mengatakan, iyakum wal hasada fa inal hasada yaqulul hasanat. Takutlah kalian terhadap yang namanya hasad. Apa sebabnya? Hasad memakan kebaikan. Seperti apa Nabi contohkan? Kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Begitu banyak kayu kita tumpuk, tapi kalau dikasih api maka habis. Nabi mengatakan bukan di Indonesia yang banyak kayu, tapi Nabi mengatakan di Arab susah ingin menanam pohon. Apa maksudnya? Begitu beratnya kita beribadah, begitu beratnya kita melakukan amalan-amalan sunnah, tapi ketika punya penyakit hasad maka melayang pahala yang kita lakukan. Sholat subuh berat, sampai Nabi mengatakan laisa sholata asqala alal munafikin, tidak ada sholat yang paling berat bagi orang munafik kecuali sholat subuh dan isya. Lau ta'lamuna ummati ma fi subhi wal isya la atau walau bi'afwan. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat dalam sholat subuh dan isya, maka mereka akan mendatangi walaupun dengan cara merangkak. Begitu beratnya sholat subuh berjamaah, begitu beratnya sholat isya berjamaah. Seandainya kita lakukan, tapi kok punya penyakit hasad, maka melayang pahala sholat subuh. Baca Quran berat, berat. Punya penyakit hasad, maka melayang namanya penyakit hasad. Maka dari itu kita buang jauh-jauh penyakit hasad yang ada dari dalam diri kita. Bunga hiasan istana bunga mawar merah tak berduri. Pahala Indosiar. Aduh, lupa lagi. Latihan biasa. Besarnya hiasan istana bunga mawar merah tiada berduri. Besarnya pahala orang Indosiar menyebarkan dakwah ke seluruh negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semua, tepuk tangan. Nah, itu dia ya. 3 menit dulu. Lebih. Ya, jadi saran kita sedapat mungkin kalau ada waktu untuk menegur pemirsa. Nah, di manalah bagusnya itu. Walaupun tadi kayak 3 menit kan, tapi jangan sampai orang jenuh. Gitu ya? Iya. Ya kan melibatkan audiens. Iya, artinya ada komunikasi gitu ya. Jadi istilahnya tidak monoton, tidak satu arah. Bapak, ibu, gitu kan? Iya, karena ini tausiah ya kan? Tausiah. Ya itunya sisi entertainnya lebih menonjol. Iya, kalau apa nih? Gitu. Ya, kalau TV. Dakwah kayak yang udah kita biasa lakukan tuh. Entertain itu artinya unsur hiburannya. Jadi yang menghibur, yang manggil, yang mengantuk. Cerah. Kayak tadi itu unik tuh. Apa tadi? Hadirin musuh setan ya. Iya, tapi ada juga unsur bagusnya bikin kejutan gitu kan. Kemana Fadli? Sini aja. Jadi apanya itu bagus. Menegurnya kira-kira bagaimana? Komunikasi. Yang di pertama pas selawatan itu. Yuk yang mau selawatan sama lulus audisi. Iya. Tapi sedikit aja tadi Abid. Pas ya Rasulullah. Yuk yang apa?
Yuk yang mau selawatan kuat, saya doakan dulu semuanya audisi. Jangan, yang lain ada kata-katanya. yang bisa komunikasi. Ini kalau antum menang